Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Diferensiasi dalam belajar diharapkan dapat membawa sebuah perubahan pada pembiasaan dan hasil belajar. Karena peserta didik melakukan belajar dalam kehendak dan kemauan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu hebat di seantero Indonesia dan dunia. Saya Sunardin, tenaga pendidik di SDN 1 Labuhan Kenanga, Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan bersama peserta didik saya di kelas 6 SDN 1 Labuhan Kenanga, Tambora tahun ajaran 2023-2024. Awalnya, dalam mengajar saya tidak begitu melibatkan makna keberagaman. Dalam artian, saya melakukan pembelajaran masih belum sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Sampai akhirnya, saya tersadar akan hal ini. Diferensiasi dalam belajar perlu dilakukan. Keberagaman karakter peserta didik tentu juga ditemukan di sekolah kami. Untuk itu, penting dalam praktik pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat mengimplementasikan pembelajaran ini. Maka, saya mengawalinya dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam hal ini, saya menggunakan asesmen diagnostik. Asesmen ini selain mengedepankan soal-soal kognitif, juga menggali minat, bakat, dan gaya belajar. Melalui survei, redaksi ini disempurnakan dengan berkoordinasi dengan guru-guru dan kepala sekolah. Setelah melakukan asesmen dan mengetahui karakter, kesiapan, dan kebutuhan belajar peserta didik dengan hasil yang saya capai sebagai acuan dalam mencapai sebuah rancangan pembelajaran, maka saya mendapatkan yang pertama, buta aksara Arab atau hijaiyah sebanyak 45%. Yang kedua, yang belum mampu membaca dan mengeja sebanyak 30%. Sedangkan yang ketiga, untuk kelas 4, 5, dan 6 belum masuk pada tahap Al-Quran sebanyak 10%. Saat memulai pembelajaran yang saya beri nama dengan model pembelajaran diferensiasi obat batuk, cara belajar baca tulis Quran. Dengan media yang sudah saya sediakan adalah kertas print out template huruf hijaiyah dan lembar template ayat Al-Quran sesuai dengan tingkatan belajar peserta didik yang akan mereka arsir dan pertebal. Setelah mereka selesaikan dengan rapi seindah kreasi mereka, barulah mereka memajangnya di dinding tembok sekolah sesuai stand kelompok masing-masing sebagai bukti karya mereka. Para peserta didik saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Berdasarkan kegiatan tersebut, sebagai pendidik saya melakukan refleksi dan sudah seharusnya memberikan perhatian kepada seluruh siswa dan atau peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar dalam proses pembelajaran peserta didik merasa senang, antusias, dan tidak merasa bosan. Dan refleksi ini dari peserta didik
sebagai acuan saya untuk memperbaiki model pembelajaran yang selanjutnya lebih sempurna lagi. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, bahwa belajar ini tidak pernah hentinya, tidak pernah ada batasannya, bahwa kita belajar dan terus belajar. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cinta. Artinya Rasulullah SAW mensinyalir bahwa pentingnya kita mendidik, pentingnya kita untuk belajar. Dan yakinlah ilmu yang kita pelajari itu akan selalu bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi orang lain. Maka wajiblah hukumnya bagi kita seorang pendidik untuk mentransformasikan ilmu kita demi mencerdaskan anak bangsa, anak yang membanggakan orang tua, anak yang membanggakan bangsa, negara, dan agama. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, mari semangat mengajar, merdeka belajar, merdeka mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.